Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kesempatan ini kita akan membahas topik tentang teknologi tepat guna. Ya, jadi kita lihat definisi. Ya, yang pertama definisi dari teknologi. Ya, secara umum teknologi itu adalah penerapan dari ilmu pengetahuan dalam rangka kesejahteraan manusia, ya. Jadi ini juga ada definisi secara tertulisnya, ya. Artinya sebenarnya sama, ya. Penerapan ilmu teknologi dalam rangka kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia. Ya, kita lihat selanjutnya tentang teknologi tepat guna. Ya, berarti di sini ada teknologi, ada tepat, dan ada guna. Ada tiga kata, tiga suku kata. Ya, tepat, di mana di sini istilahnya tepat sasaran, sehingga sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu definisinya, ya. Kalau teknologi tadi sudah disampaikan, apa sih itu teknologi, ya? Kemudian berguna atau guna. Nah, di sini istilahnya adalah dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sehingga jika digabungkan, ya, ketiga definisi dari kata teknologi tepat guna ini, ya, kalau kita gabungkan menjadi definisi dari teknologi tepat gunanya, teknologi yang memang menjawab kebutuhan dari masyarakat, sehingga membantu masyarakat di dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah definisi teknologi tepat guna menurut Impres nomor 3 tahun 2001. Ya, teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mudah dan menghasilkan nilai tambah. Ya, artinya di sini ujung-ujungnya adalah memberi kemaslahatan atau memberikan kesejahteraan kepada manusia. Ya. Oke, secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu, sehingga dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, ya, kehidupan budaya, sosial, politik, ekonomi, ya, artinya ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oke, apa yang menjadi syarat teknologi tepat guna? Ya, teknologi tersebut harus berpotensi memenuhi beberapa kriteria, antara lain layak secara teknis, yang pertama, yang kedua adalah mengkonversi sumber daya alam, yang ketiga adalah menyerap tenaga kerja, yang keempat adalah memacu industri rumah tangga sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat, yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya identifikasi teknologi tepat guna di masyarakat. Bagaimana identifikasinya? Karena memang teknologi tepat guna itu dirancang, dibuat itu bersumber dari adanya kebutuhan masyarakat. Ya, bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama adalah teknologi tersebut mungkin sudah ada atau mungkin sudah tersedia dalam masyarakat tempat, namun belum sempurna, sehingga perlu ada penyempurnaan. Kemungkinan atau identifikasi yang kedua adalah teknologi tersebut belum ada, ya, sehingga belum bisa mengolah dari sumber daya yang ada di masyarakat. Ya. Yang ketiga, potensi sumber daya masyarakat itu cukup tersedia, tetapi teknologinya belum tersedia di masyarakat dan juga belum ada di produksi. Ini kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi teknologi tepat guna di masyarakat. Adapun ciri-ciri teknologi tepat guna, ya, ini khususnya di negara berkembang, ya, ini teknik dan alat-alatnya relatif sederhana, ya,
tidak tergantung pada tenaga ahli maupun manajemen level tinggi, ya. Kemudian bersifat umum, ya, artinya bersifat di sini apa namanya, labor intensif, nah, bukan kapital intensif. Jadi ini berdasarkan tenaga kerja, ya. Jadi di sini tidak mengandalkan atau tidak menggantungkan pada investasi yang cukup besar, tetapi pemberdayaan, ya, pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, itu kira-kira kalimat yang pasnya. Kemudian membuka lapangan pekerjaan di masyarakat setempat. Kemudian di sini harus memanfaatkan sumber daya alam setempat, ya, sehingga ujung-ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat setempat dengan memperdayakan sumber daya alam, kemudian diberikan teknologi untuk proses pengolahannya sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemudian bagaimana tahapan implementasi dari teknologi tepat guna? Yang pertama tadi melakukan identifikasi, ya, apa sebenarnya kebutuhan yang ada di masyarakat setempat, kemudian melakukan pemilihan teknologi tepat guna itu sendiri, ya, berdasarkan identifikasi, kemudian penetapan sasaran penerima, ya, siapa sasaran penerimanya, kemudian selanjutnya melakukan transfer teknologi, ya. Menggunakan metode yang tepat, sehingga menggunakan pemilihan metode transfer teknologi, ya, karena ini sebenarnya cukup susah, ya, bagaimana mentransfer teknologi kepada masyarakat, ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan monef. Kemudian yang selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan, ya, implementasi atau penerapan teknologi tepat guna, ya, biasanya adalah ketidaksiapan masyarakat, ya. Dengan kita memberikan teknologi tepat guna, ternyata masyarakatnya ini belum siap, sehingga perlu adanya pembelajaran, ya, pembelajaran kesiapan masyarakat untuk menerima teknologi tersebut. Kemudian pola pikir masyarakat yang sulit berubah, ini adalah masalah sosial, ya. Kemudian fasilitasi yang tidak sepenuh hati, ya. Artinya ini tidak continuous, ya. Artinya di sini perlu dilakukan monef yang kontinu. Kemudian pembinaan yang tidak berkesinambungan. Contoh pengembangan teknologi tepat guna, ya. Di sini tahap pertama pasti melakukan identifikasi, bagaimana melakukan potensi pengembangan dan apa kebutuhan, ya, masyarakat setempat, ya. Di sini contohnya adalah pengembangan ke inovasi produk baru dari bahan lokal yang tersedia. Contohnya lagi pengembangan kemasan dari produk yang telah dihasilkan. Kemudian peningkatan konsumsi masyarakat, ya, terhadap produk lokal, ya. Kemudian pemanfaatan limbah atau pengolahan kembali limbah, ya. Jadi contoh masih lanjutan dari contoh tadi, ya. Misalkan masyarakat memiliki bahan baku lokal seperti ini, ya. Apa kira-kira teknologi tepat guna yang bisa diterapkan, ya. Kita lihat, ya, kelebihan, ya, dan kelemahan dari bahan baku atau sumber daya alam yang ada di tempat, ya. Ini kelebihannya contohnya, ya, ada beberapa sayuran, ya. Ini kekurangannya, ya, mudah busuk, ya, belum melakukan diversifikasi, ya. Sehingga apa kira-kira, ya, teknologi tepat guna yang ditawarkan di sini, misalkan diversifikasi produk, ya. Jadi produk sayur-sayuran ini bisa selain dijadikan sayur, ini dijadikan produk lain, ya, seperti jus, ya, pasta, kemudian bubuk powder, ya, jadi pewarna alami. Ini contoh teknologi tepat guna, ya. Kemudian pengembangan kemasan,
ya. Nah, seperti biasanya sayur-sayuran tadi belum dikemas ya, karena masih berbentuk sayuran segar. Jika sudah ada diversifikasi produk, maka juga berkembang juga pengembangan kemasan, ya, teknologi pengemasan, jenis pengemasan juga turut kembangkan, ya. Jadi teknologi tepat guna ini merupakan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, ya, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal, ya. Ini masih sama, ya. Artinya seiring dengan kita menjawab kebutuhan masyarakat dan di sini harus sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, ya, dan tidak bertentangan dengan alam, ya, artinya masih sejalan, tidak mencemari lingkungan, ya. Oke, jadi ini pertanyaannya, apa yang akan Anda kembangkan, ya, terkait dengan teknologi tepat guna di tentunya, ya, wilayah Anda masing-masing. Jadi Anda bisa mulai melakukan identifikasi. Kemudian ada tahapan berikutnya, ya, Anda melakukan pemilihan teknologi tepat guna apa yang akan Anda kembangkan. Baru Anda langkah penerapan teknologi tepat guna. Oke, masih dalam satu sesi ini kita ada topik mengenai bioteknologi, ya. Kita singgung sedikit mengenai bioteknologi ini, ya, apa itu bioteknologi sebenarnya, ya. Di sini secara singkatnya adalah pemanfaatan, ya, mikroorganisme dalam rangka proses produksi. Nah, itu secara singkatnya, ya, bioteknologi. Pemanfaatan mikroorganisme untuk mempermudah proses produksi dalam rangka menghasilkan produk yang berguna, ya. Oke, nah contoh di sini teknik-teknik dalam bioteknologi adalah fermentasi, ya, kalau di dalam industri, ya. Kalau di sektor-sektor yang lain ini banyak, ya, di sektor pertanian, sel jaringan, ya. Kalau di dalam industri, ya, paling banyak, ya, fermentasi, ya. Oke, contohnya di sini, ya, ini secara umum saja, ya, tidak hanya di dalam industri tapi di pertanian, ya, ini rekayasa genetik, ya. Kalau di dalam proses, ya, bioproses tadi, ya, dalam manufaktur dan bioproses. Kemudian di sektor yang lain juga banyak manfaatnya, ya. Apa itu bioproses? Di sini adalah pemanfaatan mikroorganisme di dalam proses industri, ya, dari teknologi, ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi biologi, ya, proses biologi. Contoh di sini adalah produksi bioenergi, yaitu bioetanol, ya, metan atau biodiesel. Kita memanfaatkan bioproses atau biokatalis menggunakan enzim, ya, produksi polimer juga dengan enzim, ya. Kemudian farmasi, flavor, ya, ini adalah produk-produk yang bisa dihasilkan dari bioproses itu, ya. Oke, secara umum itu saja dalam pertemuan sesi kali ini, ya. Saya akhiri, nanti kita akan sampaikan penugasan melalui Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.